Kenapa disampaikan ini oleh Anies Baswedan? Sebab rakyat yang menyayangi Presiden Joko Widodo itu tidak ingin melihat akibat yang akan menimpa Joko Widodo nanti kalau dia tidak netral, kalau dia berpihak di dalam Pilpres dan pemilu legislatif pada pesta demokrasi 2024 ini. Agar Presiden Joko Widodo memegang teguh apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan yang berupa pesan dari rakyat yang menyayangi Presiden Joko Widodo itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kemarin hari Senin 3 capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto memenuhi undangan makan siang Presiden Joko Widodo di istana. Ada satu hal menarik dari pertemuan tiga tokoh ini dengan Presiden Joko Widodo kemarin itu. Apa itu? Dalam pertemuan itu, Anies Baswedan menyampaikan pesan rakyat yang sayang kepada Presiden Joko Widodo. Pesannya adalah agar Pak Joko Widodo menjaga netralitas di dalam Pilpres dan pemilu legislatif mendatang. Kelihatannya apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini hanya rangkaian kalimat yang sangat pendek, tetapi maknanya ini sangat dalam. Kenapa dikatakan demikian? Karena Anies bukannya menyampaikan pesan dari rakyat yang membenci Presiden Joko Widodo, tetapi Anies menyampaikan pesan dari rakyat yang menyayangi Presiden Joko Widodo. Ya, kami sampaikan terima kasih atas undangan untuk jamuan makan siang dengan Pak Presiden. Saya terima undangannya pekan lalu untuk diundang hari Minggu, tapi kami sampaikan hari Minggu kemarin ada komitmen dengan masyarakat di Jember sehingga tidak bisa. Lalu terima kasih berkenan dibuatnya hari Senin sehingga kita bisa ikut sama-sama hadir. Dan tadi kita ngobrol santai, banyak hal yang dibahas, banyak hal yang didiskusikan, tapi semuanya sifatnya ringan-ringan, gitu ya Pak ya. Tidak ada sesuatu yang berat. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres pemilu.
Dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan TNI, polisi, dan semua aparat-aparat untuk netral. Dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat Pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Jadi itu Ini persoalannya. Ini hal yang menarik dari apa yang dikemukakan Anies dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo kemarin itu. Orang yang sayang kepada Presiden Joko Widodo meminta agar Presiden Joko Widodo bersikap netral di dalam Pilpres dan Pemilu Legislatif 2024 ini. Kenapa kok rakyat yang menyayangi Presiden Joko Widodo yang meminta agar Presiden Joko Widodo bersikap netral, menjaga netralitas di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini? Kenapa ini? Kok pesannya dari orang yang sayang ke Presiden Joko Widodo, bukan dari orang yang membenci Presiden Joko Widodo? Kalau kita perhatikan, maknanya sangat dalam sekali. Kenapa demikian? Kalau kita tarik sejarah ke belakang, tentu kita masih ingat dulu di era Orde Baru ada seorang menteri yang sangat dekat dengan Presiden Soeharto. Sangat dekat sekali. Kemana-mana dia bicara, dia selalu mengatakan sesuai petunjuk Presiden. Bahkan tidak mau dia menyebut Presiden, tapi Bapak Presiden. Sesuai petunjuk Bapak Presiden. Sesuai petunjuk Bapak Presiden. Sesuai petunjuk Bapak Presiden. Begitu dia kalau bicara. Demikian dekatnya dia dengan Presiden Joko Widodo. Dan dia lah yang selalu mendorong Presiden Soeharto. Maksud saya Presiden Soeharto. Dia begitu bersemangat mendorong Presiden Soeharto untuk maju terus menjadi presiden. Terakhir, ketika Presiden Soeharto meminta agar ditanyakan langsung kepada rakyat, apakah memang rakyat masih menyukai dia untuk memimpin negeri ini selaku presiden. Maka menteri itu yang juga saat itu adalah ketua partai berkuasa, bukan partai namanya itu, tapi golongan. Ketua golongan berkuasa saat itu, dia mengatakan kepada Presiden Soeharto, setelah dia berkeliling Indonesia meminta pendapat rakyat, maka rakyat ternyata masih menginginkan Presiden Soeharto menjadi presiden. Untuk itu dia sepertinya bermohon kepada Presiden Soeharto agar mau kembali menjadi presiden. Dan akhirnya Presiden Soeharto kembali menjadi presiden.
Tetapi apa yang terjadi ketika timbul gejolak peristiwa 9798, dia pula malah yang meminta agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Dia yang mengatakan rakyat begitu menginginkan Presiden Soeharto kembali memimpin Indonesia sebagai presiden. Dari hasil dia berkeliling Indonesia menemui rakyat, katanya ketika datang gejolak demo besar-besaran meminta Soeharto turun, dia malah yang menyuruh Presiden Soeharto turun. Artinya ini apa kalau kita bawakan kepada apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan yang berupa pesan dari rakyat yang menyayangi Presiden Joko Widodo kemarin itu, artinya kemungkinan besar kita tentu tidak bisa memastikan apa yang dimaksudkan oleh Anies Baswedan secara pasti. Kita tidak bisa memastikannya, sebab yang paling tahu tentu adalah Anies. Tetapi kelihatannya Anies ingin menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo bahwa rakyat yang tulus sayangnya kepada Presiden Joko Widodo saya ini meminta agar Presiden Joko Widodo menjaga netralitas, jangan berpihak kepada salah satu calon presiden atau pasangan calon presiden di dalam Pilpres 2024 nanti, yang penyelenggaraannya, tahapannya telah berlangsung saat ini. Kenapa disampaikan ini oleh Anies Baswedan? Sebab rakyat yang menyayangi Presiden Joko Widodo itu tidak ingin melihat akibat yang akan menimpa Joko Widodo nanti kalau dia tidak netral, kalau dia berpihak di dalam Pilpres dan pemilu legislatif pada pesta demokrasi 2024 ini. Akibatnya telah terbayang tampaknya oleh rakyat yang menyayangi Presiden Joko Widodo. Dan itu yang disampaikan secara ikhlas, secara terus terang oleh Anies Baswedan kepada Presiden Joko Widodo kemarin itu. Sama juga dengan orang-orang yang mendorong-dorong Presiden Joko Widodo untuk maju jadi presiden 3 periode dulu, yang isunya sangat santer kita dengar, atau agar Presiden Joko Widodo menunda pemilu atau Pilpres, agar Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatannya. Agaknya ini adalah kebalikan dari orang yang sayang kepada Presiden Joko Widodo tadi. Sebab bisa saja orang yang mendorong-dorong Presiden Joko Widodo agar tidak netral dalam Pilpres 2024 ini, agar Presiden Joko Widodo berpihak kepada salah satu paslon di dalam Pilpres 2024 ini, agar Presiden Joko Widodo jangan ragu-ragu melakukan politik dinasti, politik kekeluargaan dalam pesta demokrasi 2024 ini.
Bisa jadi itu orang yang tidak sayang kepada Presiden Joko Widodo. Bisa jadi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti di negeri ini, orang-orang yang mendorong-dorong Presiden Joko Widodo itu bisa jadi dia mengelak, dia lari bersembunyi. Agaknya apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan kepada Presiden Joko Widodo kemarin itu tentang pesan dari rakyat yang menyayangi Presiden Joko Widodo itu menjadi pemahaman yang sangat dalam oleh Presiden Joko Widodo dan juga oleh keluarga Presiden Joko Widodo. Sebab dari pengalaman selama ini bagi pemimpin-pemimpin yang turun atau yang mengakhiri masa jabatannya dengan tragis, tidak jarang yang menanggungkannya akibatnya itu adalah presiden dan keluarganya, pemimpin dan keluarganya. Bukan orang yang mendorong-dorong dia agar tidak berhenti berkuasa itu. Dan agaknya sangatlah pantas Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan. Sebab apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini kelihatannya sangat tulus. Dan rakyat yang menyampaikan pesannya melalui Anies Baswedan kepada Presiden Joko Widodo ini adalah rakyat yang sangat tulus. Agar Presiden Joko Widodo netral dalam Pilpres dan pemilu legislatif 2024 nanti. Agar Presiden Joko Widodo tidak memihak, walaupun sekarang ini anaknya sendiri Gibran yang maju sebagai salah satu paslon, yakni cawapresnya Prabowo Subianto. Dan juga anaknya Kaisang yang merupakan ketua umum salah satu partai yang ikut dalam kontestasi pemilu 2024. Sebab akibatnya nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bukannya kepada orang yang mendorong-dorong agar Presiden Jokowi tidak netral itu, agar Presiden Jokowi berpihak itu, agar Presiden Jokowi membangun politik dinasti itu. Bukan orang itu nanti yang akan menanggungkan. Orang itu biasanya dia cepat lari. Orang itu biasanya sangat lincah menyembunyikan diri. Bahkan dia malah berpihak kepada kelompok yang tidak suka dengan mendorong-dorong Presiden Jokowi untuk berlaku tidak netral itu, untuk melakukan politik dinasti itu. Sahabat BN, sekali lagi agaknya rakyat berharap agar Presiden Joko Widodo memegang teguh apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan yang berupa pesan dari rakyat yang menyayangi Presiden Joko Widodo itu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.